Halo teman-teman, kali ini aku akan membawakan video tentang bagaimana cara menghitung biaya masuk. Kamu kalau beli barang dari luar negeri, misalnya nih seharga 1 juta, kemudian pas datang ada tagihan, harus bayar 500.000. Wah, kok bisa? Ya, ini mungkin bisa saja angka itu adalah nilai biaya masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Gitu ya. Banyak orang belum tahu ternyata ada aturan dari bea cukai tentang perhitungan pajak ataupun bea masuk ini. Nah, kalau kamu ngerti cara hitungnya, kamu bisa prediksi biayanya dari awal sebelum kamu beli. Ya, gitu ya. Jadi, simak video ini sampai selesai. Dalam video ini, aku akan beri contoh ketika misalnya saja beli sepatu, ya. Yuk, saya berikan contohnya. Nah, pertama, rumus menghitung biaya masuk atau BM gitu ya adalah tarif kali nilai barang atau harga barang gitu ya kalikan dengan kursnya. Nah, kurs ini digunakan karena memang kita kan beli dari luar negeri. Nah, jadi hitungannya pasti pakai kurs luar negeri. Apakah itu yen, apakah itu dolar, apakah itu renminbi dan sebagainya tidak masalah. Yang penting nanti kita bisa kurs ke rupiah atau ke Indonesia. Nah, kemudian nilai barang itu dalam kondisi CIF. CIF ini adalah cost, insurance, dan freight. Nah, cost itu merupakan harga barang, jadi kamu beli berapa, nah itu adalah cost. Nah, kalau insurance itu adalah asuransi, ya, atau insurance yang kamu bayar. Nah, sedangkan freight itu adalah ongkir atau ongkos kirim yang kamu bayar untuk ngirimin barang itu dari negara asalnya ke Indonesia. Nah, misalkan kita contohkan saja di sini ada pembelian sepatu dari luar negeri. Harga sepatu ini katakanlah $200 Amerika. Ya, entah beli di mana lah, terserah ya. Kemudian ongkirnya adalah 25 US dollar. Dan atas pembelian itu kamu bayar asuransi sebesar $2. Berarti totalnya CIF $227. Nah, misalnya saja tarif biaya masuknya 30%. Nah, kursnya katakanlah 16.000. Ini biar gampang aja ya. Nanti bisa kamu sesuaikan dengan kurs waktu kamu bayar ya. Bukan waktu kamu beli ya, tapi waktu kamu mau bayar alias barangnya sudah datang di Indonesia. Nah, kembali ke rumus yang tadi, ada tarif, ada nilai barang, dan ada kurs. Dan kita sudah tahu tadi, tarifnya 30%, nilai barangnya 227, dan kursnya adalah 16.000. Nah, total CIF-nya adalah 227 kali 16.000. Katakanlah kalau di Indonesia kan, atau dirupiahkan, 3.632.000. Kemudian tarif biaya masuknya 30%, nah kita hitung gitu ya. Biaya masuk 30% kali 227 kali 16.000. Nah, atau sama dengan 1.089.600. Wah, dengan harga sepatu 3.600-an gitu ya, biaya masuknya adalah 1 jutaan. Nah, itu sekitar ya, karena tarifnya 30%. Nah, ini nanti kita bulatkan jadi 1.090.000. Kemudian ada lagi pajak ya, yang terdiri dari PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPh. Gimana cara ngitungnya? Nah, tadi dari nilai barangnya adalah 3.632.000. Biaya masuknya 1.089.600. Nah, itu kita totalin dulu. Nah, kita totalin dulu sehingga dapat namanya nilai impor. Nah, total nilai impor adalah 3.632 ditambah 1.089.600 atau 4.721.600. Dari nilai impor inilah PPN itu kita hitung. Kalau yang sekarang berlaku, PPN itu adalah 12%. 12% kali 11/12 kali nilai impornya. Nah, kita masukkan akan menghasilkan nilai atau angka 519.379. Itu untuk PPN-nya. Nah, untuk PPh-nya, kalau misalnya kita punya NPWP sama tidak punya NPWP, itu akan beda. Kalau kita punya NPWP, kita akan bayar 10%. Nah, kali 4.721.000 atau sama dengan 472.100. Nah, nilai PPh ini bisa beda-beda, teman-teman ya. Kalau misalnya suatu perusahaan dia punya angka pengenal impor, nah itu bisa saja ada tarif yang 7,5%, ada tarif yang 2,5% gitu ya. Nah, ini kita kan
mau impor pakai metode kiriman pos ya. Nah, kebetulan juga sepatu ini tarifnya 10%, jadi kita pakai 10%. Nah, setelah itu kita total, ya biaya masuk ditambah PPN ditambah PPh. Nah, tadi biaya masuknya 1.090.000. Kemudian PPN-nya 519.376 dan PPh-nya 472.100. Totalnya 2.081.476. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Dari harga sepatu 3.600.000 kita bayar 2 juta. Nah, lumayan kan ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah tahu gitu ya, itu menjadi enak gitu ya, karena sudah bisa memprediksikan dari awal. Oke teman-teman, kalau pertanyaan silahkan tulis di komentar ya.